Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat tasli yang dimuliakan Allah, kembali dalam majelis kitab Al-Hubbu Fillah wa Huququl Ukhuwah, masih dalam pembahasan tentang bagaimana cinta karena Allah dan apa hak-hak saudara kita yang harus kita perhatikan. Terakhir di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang 5 hal yang bisa jadi jangan sampai ada dalam list pertemanan kita, yaitu orang-orang yang harus kita temenin seperti apa dan bagaimana kita harus menjauhi spek orang-orang seperti apa. Baik, kali ini kita akan melanjutkan bahasan kitab kita di bab baru, ya, yaitu tentang huququl ukhuwati wa mustalzamatus suhbati wal mahabbah, tentang hak-hak persaudaraan. Karena kita setelah memutuskan untuk hidup bersaudara pasti akan ada hak dan kewajiban. Ya, kita dituntut untuk mengerjakan kewajiban sebagaimana kita perlu mendapatkan hak, gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kita mulai ya, teman-teman. I'lam akhi waffaqani Allah wa iyyaka lima yuhibbu wa yardah. Saudaraku, ketahuilah, semoga Allah berikan kita taufik untukku dan untuk kalian. Anna likulli muslimin ala akhihil muslim huquqan. Kan sesungguhnya setiap muslim atas saudara muslim yang lain punya hak-hak yang perlu ditunaikan. Wa hadhil huquq aujabaha 'aqdul Islam. Hak-hak ini telah diwajibkan oleh ikatan keislaman kita. Artinya oleh agama kita. Saat kita memutuskan sebagai seorang muslim, maka terjadilah hak-hak persaudaraan. Ya, dan itu wajib. Wasarat likulli muslimin bihadzal 'aqd hurmah. Sebagaimana setiap seorang muslim itu punya kehormatan yang enggak bisa sembarang-sembarang orang mencederainya, mencacatnya dan lain sebagainya. La yahillu li ahadin ayyantahikaha. Tidak dibolehkan siapapun untuk merusak kehormatan saudaranya. Wa qad atat jumlatun min hadhil huquq wa bayanun li hadhil hurma fi kalami man utiya jawami al-kalim sallallahu alaihi wasallam wa ikhtasara lahu al-kalam ikhtisaran. Wa min dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang mengatakan tentang hak-hak seorang muslim bagi saudara yang lain. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Kata Nabi, hak seorang muslim atas saudara yang muslim yang lain ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Wa idza da'aka, ya, ucapkanlah salam itu assalamualaikum. Kita punya salam yang khusus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Jadi kita bertemu saudara kita, ucapkan salam kepada dia. Beri dia doa-doa terbaik dari kita, itu salam kita itu. Assalamualaikum. Yang kedua, haknya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau saudaramu memanggilmu, mengundangmu, mengajakmu, maka penuhilah panggilannya, hadirilah ajakannya, datanglah ke undangannya. Kecuali kalau ada uzur yang dibenarkan dalam syariat, uzur syar'i. Seorang diundang untuk hadir di acara pernikahan, maka hukum asalnya wajib. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau dia dipanggil oleh saudaranya, dia harus menengok, menjawab. Ya. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau ada saudaramu yang datang kepadamu, dia tidak minta apa-apa kecuali minta nasihat.
datang saudara kita nih, teman kita, mungkin hidupnya lagi banyak masalah, lagi kusut, lagi apa gitu ya, lagi nggak karuan. Terus dia datang kepada kita untuk minta dinasehati. Maka kewajiban kita memberikan dia nasihat. Meskipun mungkin kita nggak lebih soleh dari dirinya. Meskipun mungkin kita juga lagi berantakan kondisi hati kita, kondisi kejiwaan kita, atau kondisi spiritual kita lagi berantakan misalkan. Tapi kata Nabi, kalau ada saudaramu datang kepadamu, minta nasihat, nasihati dia. Sekalipun kita berantakan, sekalipun kita nggak lebih soleh, karena Nabi juga nggak menyebutkan itu. Artinya kalau syarat menasehati orang itu harus lebih soleh, ya nggak ada orang yang bisa menentukan siapa yang perlu saya berikan nasihat atau saya mintain nasihat. Bahkan kata Nabi, cuma kalau dia datang kepadamu minta nasihat, nasihatin. Sekalipun tadi kita juga berantakan, kita pun juga lagi futur, istilahnya lagi down dan lain sebagainya. Tapi itulah, itu hak saudara kita. Bukan malah ngadu nasib. Saya selalu membahasakan ini sebagai ngadu nasib. Contohnya gini, ada saudara kita, misalkan dia datang udah 3 bulan dia nggak baca Al-Quran gitu. Terus minta dinasihatin, datang ke kita. Akhi, ini gimana ini? Aneh udah 3 bulan nggak ngaji nih. Kenapa ya? Gitu. Nah kalau kita ngadu nasib, akhirnya gini, ya kamu lu mending 3 bulan, gue 5 bulan. Akhirnya malah ngadu nasib. Harusnya bukan begitu, tapi meskipun kita tahu, wah kayaknya saya lebih lama nih nggak ngaji, dia baru 3 bulan, saya udah 5 bulan. Maka hendaklah apa? Ya kena sehatin. Kenapa akhi? Kenapa kamu nggak lagi malas apa gimana? Nggak apa-apa gitu ya. Maka itu jadi hak saudara kita atas diri kita. Artinya itu jadi kewajiban kita sebagai saudara. Kemudian yang selanjutnya, wa idza atisa, ya, fahamidallaha fashammitu. Kalau saudaramu bersin, terus dia mengucap alhamdulillah, maka haknya dia atas kita, atau artinya kewajiban kita kepada dia adalah doain yarhamukallah. Ini mungkin jarang kita ngeh gitu ya. Padahal itu hak saudara kita loh. Tapi pastikan dia sudah mengucap hamdalah. Jadi kalau ada orang yang bersin terus dia nggak bilang alhamdulillah, juga kita nggak wajib untuk membalas doa kepada dia. Tapi kalau saudara kita misalkan bersin, saya mau bersin ya. Misalkan saudara kita bersin terus mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka yang kita ketika mendengar fashammithu, balas dia dengan doa yarhamukallah. Nanti dia yang kita doakan itu balas lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ternyata mungkin hal yang ini selalu sering kita lupakan karena kita nggak tahu kalau ini hak saudara kita loh. Kesannya terlihat remeh, padahal ini hak gitu ya. Yang selanjutnya, wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudaramu sakit, jenguk. Menjenguk saudara yang sakit itu juga nggak mesti kita bawa makanan, bawa buah tangan dan lain sebagainya. Cukup kehadiran kita pun itu sudah membuat saudara kita yang sakit itu mungkin lebih optimis. Apalagi kalau misalkan di saudara kita yang sering jamaah sama kita di masjid, teman ngaji gitu ya, kita datengin, ya kapan kamu sembuh, yuk semangat, yuk sembuh, yuk kita ngaji bareng lagi, kita datang lagi ke kajian, dan lain sebagainya. Itu sudah menghadirkan optimis ya dari dia untuk bisa sembuh dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau saudaramu meninggal, ikutilah jenazahnya. Mulai dari kita datang takziah, ucapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan, misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua, menyolatinya. Yang ketiga, kalau kita mampu dan ada keluangan waktu, mengantarkannya sampai ke pemakamannya. Baik. Wa fi bayani hurmatil muslim wa ma la yajuzu lil muslim an yaqa fihi ma'a sairil muslimin yaqul. Adapun dalam kehormatan orang-orang beriman, orang muslim itu, dan apa yang tidak boleh dilakukan seorang muslim untuk saudaranya, ada beberapa panduan dari Nabi. Nabi bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhkan darimu prasangka yang buruk, atau jauhkan darimu prasangka-prasangka itu, karena prasangka itu
sepaling bohongnya sebuah ucapan. Jadi prasangka itu kata Nabi akdzabul hadis, ucapan terbohong. Wala tahassasu wala tajassasu. Nah, teman-teman kalau diperhatikan hurufnya hampir sama. Yang pertama tahassasu, yang kedua tajassasu. Tapi ada bedanya. Yang pertama pakai ha, yang kedua pakai jim. Tapi maknanya juga beda. Meskipun makna besarnya adalah, makna umumnya adalah mencari-cari kesalahan. Tapi saya pernah baca bahwa dua kata ini berbeda. Yang pertama, tajassus pakai jim, itu artinya kita mengorek-ngorek kesalahan orang yang itu sudah disembunyikan olehnya. Kesalahan itu, aib itu sudah disembunyikan. Kemudian tajassus itu, ya pakai jim ya, masih pakai jim, itu kita mengorek-ngorek informasi tentang dia, saudara kita, aibnya dan semuanya, untuk kita berikan ke orang ketiga. Bukan buat kita doang, jadi orang ketiga, namanya tajassus. Adapun tahassus itu yang kita bisa indra dengan panca indera kita, kelihatan gitu kesalahan ini. Dengan mata kita cari kesalahan saudara kita untuk diri kita, nggak sampai buat orang ketiga. Itu bedanya. Wallahu a'lam. Jadi nggak boleh tahassus atau tajassus. Wala tanafasu, wala tahasadu, jangan kau saling berlomba-lomba, saling saing. Kemudian juga kamu jangan saling hasad. Wala tabaghadu, jangan saling bermarah-marahan, saling benci. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, kata Nabi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim yang satu saudara bagi saudara muslim yang lain. La yadlimuhu, dia enggak boleh menzaliminya. Wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu, enggak boleh menghinakannya, meremehkannya. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marratin bihasbi imri'in minasyarri an, kata Nabi, takwa itu di sini tempatnya. Sambil Nabi menunjuk dadanya. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah sebuah keburukan bagi seseorang ia meremehkan saudara muslim yang lain. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa 'irduhu wa maluhu, kata Nabi, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram baginya darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Maka kalau ada orang menghalalkan darah kaum muslimin, itu artinya hartanya boleh dirampas, boleh dibunuh jiwanya, boleh dihina-hinakan kehormatannya, dan itu naudzubillah. Ya, dan itu larangan-larangan dari Nabi SAW. Fahadihil huququl 'ammah wa hadihil hurmah al-mu'akkadah lil mali wal 'ird wad dam thabitatun bi 'aqdil Islam. Ini secara umum kehormatan, hak-hak seorang muslim, kehormatan yang secara umum, baik dari sisi hartanya, kehormatan dirinya, dan darahnya. Dan itu diatur oleh Islam. Dan itu adalah hal yang sudah ditentukan oleh agama kita. Wa hiya tazdadu ta'akkudan wa tawaththuqan fi haqqil ikhwan. Dan itu lebih ditekankan lagi dalam pertemanan, dalam persaudaraan gitu ya. Jangan saling dan lain sebagainya, tadi kita sebutkan itu. Fa inna aqdal ukhuwati rabitatun baina syakhsaini ka aqdin nikah baina zawjain. Kata Syekh, karena akad antara dua orang yang saling mencintai karena Allah itu seperti akad suami istri. Masya Allah, ya. Artinya ada hak-haknya, ada kewajiban-kewajibannya. Wa yatarattab 'ala hadzal 'aqd huququl mal wal badan wal lisan wal qalb. Sehingga kita terikat dengan akad-akad tadi untuk menunaikan hak-hak saudara kita, baik urusan al-mal, harta, al-badan, fisik, al-lisan, lisan kita dan hati, wal qalb. Wa bi mura'ati hadhihi al-huquq tadumul mawaddatu wa tazdadul ulfah. Dengan masing-masing memperhatikan hak-hak kewajiban kepada saudaranya itu, maka akan bertambah kecintaannya, akan langgeng kecintaannya kepada saudaranya, makin akrab dan lain sebagainya. Wa yadkhulul muta'aqidani fi zumratil mutahabbina fillah. Akhirnya mereka masuk ke dalam golongan, rombongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah.
Kemudian mereka berdua mendapatkan pahala dari Allah dan keutamaan dari Allah. Nas'alullaha an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah wa an yudkhilna fi zumratihim man ahabbana wa ahbabnahu wa anna adhkuru laka syai'an min dzalika wala haula wala quwwata billah. Kata Syekh, kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita, akan Allah taufiknya untuk kita bisa mengerjakan apa yang Allah cintai, Allah yang ridai. Kemudian Allah memasukkan kita kepada golongan bersama rombongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Dan Syekh akan menyebutkan beberapa hak-hak seorang muslim atas saudaranya yang lain. Baik. Yang pertama, hukukul ukhwati fil mal. Hak ukhuwah dalam urusan harta. Famin hukukil mal al-wajibah inzaruhu ila maisaratin in kana ghariman. Di antara hak bersaudara dalam urusan harta, memberikan tenggang waktu, kemudahan saat saudaranya terlilit hutang. Contoh, ada saudaranya berhutang kepadanya, udah jatuh tempo, tapi bagian dari menghormati saudaranya, dia kasih tangguh lagi. Itu perintah dari Allah. Wa in kanu dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 Allah berfirman, seandainya saudaramu itu berasal dari orang yang susah untuk melunasi hutang, padahal sudah jatuh tempo, fanadhiratun ila maisarah, bisa kalian tenggangkan lagi. Bahkan ujungnya wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau bisa kalian sedekahin, itu lebih baik. Masya Allah. Ini dalam bab utang ya. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang memudahkan urusan orang beriman yang sedang kesusahan, Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Sebenarnya ini nggak apple to apple balasannya. Kan kita memudahkan urusan orang di dunia, kenapa Allah ganti dengan akhirat? Bahkan dunia dan akhirat. Coba teman-teman kalau bayangin, kita memudahkan urusan orang di dunia, kan dunia nggak sama akhirat. Ya kan? Kesulitan kita, tingkat kesulitan kita di dunia itu nggak sebanding dengan tingkat kesulitan kita di akhirat. Tapi kalau kita ngerjain itu, kalau kita membantu saudara kita keluar dari kesulitan dirinya di dunia, Allah bilang apa? Allah akan berikan kemudahan di dunia plus akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang memudahkan urusan orang yang susah di dunia ya, di dunia lagi ada saudara kita kesusahan, Allah akan mudahkan nanti urusan di dunia dan akhirat. Masya Allah. Itu semangatnya. Makanya janganlah jadi orang yang nyusahin itu. Mereka nih saudara-saudara kita yang bekerja di birokrasi gitu ya, perizinan dan sebagainya, khususnya urusan pelayanan gitu ya, jangan menyusahkan orang. Tingkat kelurahan kah, kecamatan kah, Pemda kah, jangan menyusahkan orang. Kenapa? Kalau kita menyusahkan orang di dunia, Allah akan menyusahkan kita di akhirat. Sebaliknya, kalau kita memudahkan urusan orang di dunia, bahkan Allah akan memudahkan urusan kita di dunia sampai akhirat. Yang tadi nggak apple to apple sebenarnya, tapi itulah Allah. Allah akan memberikan yang terbaik dan pasti lebih baik. Balasan dari Allah pasti lebih baik. Wa min hukukil ukhuwati, yang kedua di antara hak ukhuwah dalam urusan harta itu adalah al-muwasah, memberikan kelapangan bagi orang yang kesulitan finansial, dalam tanda kutip gitu ya. Kata beliau, wahiyya kama qala ulama, seperti para ulama mengatakan ada 3 tingkatan urusan harta. Jadi kita berikan kelapangan buat saudara kita nih. Adnaha an taquma bihajatihi min fadli malik. Yang paling rendah kata para ulama, itu cuma kita memberikan sesuatu untuk saudara kita, ngurusin urusan dia punya kebutuhan, terus kita kasih dia dengan kelebihan rezeki yang kita punya. Itu paling rendah tuh.
Makanya teman-teman, kalau kita selama ini begitu, jangan merasa paling-paling deh. Karena menurut para ulama itu yang paling rendah. Urusan harta, ada saudara kita butuh, minta ke kita, kita kasih. Itu pun karena kelebihan rezeki kita, itu belum ada apa-apanya. Ya. Yang kedua, urusan harta nih. Antunzilahu manzilata nafsika wa turdi bimasyarakatihi iyyaka fi malika. Ini lebih mungkin orang hari ini nggak relate. Kalau tadi kan saudaranya butuh, terus dikasih, itu pun dengan uang lebih yang dia punya gitu ya. Itu paling rendah. Yang kedua, kita tempatkan saudara kita seperti kita. Sama. Dalam apa? Dalam ngurusin duit kita. Masya Allah nih. Ya, jadi kalau ada saudara kita, terus misalkan ATM ente pegang juga, atau bisnis nih, ane punya ini, kita bareng-bareng, ente juga ikut ngelola ini, ente tahu tempatnya gimana, ente tahu ane nyimpen duit di mana, ente tahu password HP aneh, ente tahu password m-banking aneh, dan itu tuh. Mungkin hari ini kita nggak relate ya, tapi ada orang-orang yang seperti itu tuh ada. Baik, qala Al-Hasan Al-Basri berkatakan, kana ahaduhum yashukku izarahu bainahu wa baina akhihi wa ja'a rajulun ila Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa qala inni uridu an uakhika fillah. Ada yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus bilang, aku ingin menjadikanmu saudara karena Allah. Faqala atadri ma haqqul ikha. Terus Abu Hurairah bilang, emang kamu tahu apa hak persaudaraan itu apa? Qala arifni, kasih tahu saya. Orang tadi bilang, tolong kasih tahu saya apa? Qala an la takuna ahaqqu bi dinarika wa dirhamika minni. Kata Abu Hurairah, kamu tidak lebih berhak atas dirhammu, dinarmu dariku. Artinya itu duit sebenarnya punya ente, punya kamu tuh. Uang semua punya kamu, tapi aku juga bisa terlibat di uang kamu itu. Qala, orang yang tadi bilang, lam ablugh hadhil manzilati ba'd. Aku belum sampai nih di derajat ini. Kata Abu Hurairah, pergi aja. Fadhhab anni. Kebayang nggak teman-teman? Kan selama ini yang paling tahu tentang pengeluaran, pemasukan kita kan ya kita sendiri kan, paling pasangan kita gitu. Tapi ini saudara kita, orang lain dari pihak lain yang kita memutuskan kita mencintai karena Allah, dia bisa ngurusin harta kita. Dan memang ini hanya orang-orang tertentu aja deh kayaknya. Gitu ya. Yang ketiga, yang ini yang tertinggi. Antu sirahu ala nafsika wa tuqaddim hajatahu ala hajatik. Ini yang lebih tinggi lagi. Kita lebih prioritaskan dirinya daripada diri kita. Ada urusan apa, yang penting dia dulu aja deh, saya belakangan. Itu yang lebih dikenal dengan ithar. Ithar itu artinya mendahulukan kebutuhan saudaranya di atas kebutuhan dirinya. Artinya saudara dulu dah. Ya. Ada Abdullah bin Umar pernah bercerita. Kata beliau, maaf ini tadi kata lanjutan. Wa hadhihi rutbatus siddiqin. Ini tingkatan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang imannya jujur sama Allah. Wa muntaha darajatul mutahabbin. Ini puncaknya orang yang saling mencintai karena Allah. Urusan harta khususnya. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar berkata, uhdi li rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah memberikan kepala kambing kepada seseorang. Faqala, kemudian dia berkata, akhi fulan ahwaja minni ilai. Orang itu bilang, aku punya saudara yang dia lebih butuh hadiah ini dibanding diriku. Faba'atha bihi ilaih, faba'athahu dhalikal insan ila akhar, falam yazal yabhathu bihi wahid ila akhar hatta raja ila al-awwal ba'da an tadawalahu sab'atan. Jadi gini, misalkan ya, ini gampangnya gini. Ane punya teman. Nah, atau Ane memberikan sesuatu kepada teman Ane. Terus teman yang Ane kasih ini bilang, saya ingat saudara saya yang lebih butuh. Dikasih lagi, geser ke saudaranya. Yang dikasih itu, dia bilang lagi, ada yang lebih butuh dari saya. Terus begitu.
7 kali, 7 orang muter sampai kembali ke orang yang pertama tadi aneh kasih. Masya Allah, saking dia tahu ada saudara yang lebih butuh, ada saudara yang lebih butuh, itu akhirnya balik ke dia lagi. Masya Allah gitu ya. Ini martabat yang paling tinggi, yaitu martabatnya orang-orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya, mungkin antum pernah dengar kisahnya Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, yang ketika Sa'ad bin Rabi sebagai seorang Ansor menolong Abdurrahman bin Auf, miliarder Mekah yang tiba-tiba jadi miskin itu. Ya, kemudian mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, yang satu orang Ansor, yang satu orang Muhajirin. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai Abdurrahman, ini saya punya harta, kita bagi 2, setengah buat kamu, setengah buat saya. Kemudian saya punya 2 istri, kamu lihat mana yang kamu suka, nanti saya ceraikan, tunggu masa iddahnya selesai, itu buat kamu. Sampai begitunya. Dan Abdurrahman bin Auf bukan aji mumpung, bukan orang wah kebetulan enggak. Dia cuma bilang, terima kasih saudaraku, tunjukkan saja pasar di mana saya akan jualan di sana. Ini Masya Allah, orang Ansor apalagi itu. Mereka disebut dalam Al-Quran, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Baik, itu mungkin teman-teman yang bisa kita bahas untuk pertemuan kita kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.